Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Nela Dwi Apriani, dan rekan saya, Andini Sofina Nasution, Fania Petriana, Resti Rizal, dan Wika Wirya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyajikan materi mengenai buah dan biji yang akan dibacakan oleh Andini. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu pembentukan dan morfologi buah. Buah atau fruktus adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Buah terbentuk setelah terjadi peristiwa penyerbukan. Jika penyerbukan berhasil, di mana serbuk sari berhasil mencapai bakal buah, maka akan terbentuk buah dan biji. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Aneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai pemencar biji tumbuhan. Pada umumnya, buah berkembang dari bab alat kelamin betina dan yang mengandung bakal biji. Buah lengkap tersusun atas biji, daging, buah, dan kulit buah. Kulit buah masih gampang belum mengalami pemisahan jaringan. Setelah masak, dibedakan menjadi 3 lapisan. Yang pertama, ada epikarp, merupakan lapisan luar keras yang tidak tembus air. Contohnya buah kelapa. Yang kedua, ada mesokarp, merupakan lapisan yang tebal dan berserabut. Contohnya berserabut pada kelapa, berdaging pada mangga dan pepaya. Dan yang ketiga, ada endokarp, merupakan lapisan paling dalam yang tersusun atas lapisan sel yang sangat keras dan tebal. Contohnya tempurung pada kelapa dan berupa selabut tipis pada rambutan. Baiklah, berikutnya akan dilanjutkan oleh Resti. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari kelompok kami, yaitu yang kedua, penggolongan buah. Yang pertama yaitu buah semu. Buah semu terjadi dari bakal buah dan bagian bunga lain. Bagian bunga tersebut bahkan menjadi bab yang lebih banyak didominasi dalam pembentukan buah, sedangkan bakal buahnya sendiri kurang berkembang. Contohnya tangkai bunga, kelopak, tenda bunga, dasar bunga, dan dasar bunga bersama. Bagian tersebut seringkali sanggup dimakan. Buah semu atau sering juga disebut buah tertutup, yaitu jika buah itu terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain pada bunga itu, yang malahan menjadi bagian utama buah ini. Lebih besar, menarik perhatian, dan seringkali merupakan bagian buah yang bermanfaat atau dapat dimakan. Sedangkan buah yang sebenarnya kadang-kadang tersembunyi. Buah semu ini terdiri atas yang pertama yaitu buah semu tunggal. Buah semu tunggal yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Pada buah ini selain bakal buah ada bagian lain bunga yang ikut membentuk bunga. Contohnya yaitu pada tangkai bunga buah jambu mete. Teman-teman dapat melihat di sini ada gambarnya, yaitu bagaimana bentuk dari tangkai bunga pada buah jambu mete. Yang kedua yaitu kelopak bunga pada buah cipukan. Yang kedua yaitu buah semu ganda. Buah semu ganda ini yaitu jika pada suatu bunga terdapat lebih dari satu bakal buah yang bebas satu sama lain dan kemudian masing-masing dapat tumbuh menjadi buah.
Tetapi di samping itu ada bagian lain pada bunga tadi yang ikut tumbuh dan merupakan bagian bunga yang menarik perhatian dan seringkali berguna. Contohnya yaitu buah arbe. Yang ketiga yaitu buah semu majemuk. Buah semu majemuk yaitu buah semu yang terjadi dari bunga majemuk tetapi seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah saja. Contohnya yaitu buah nangka. Sekian pembacaan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi yaitu mengenai buah sejati. Buah sejati sanggup dibedakan menjadi buah sejati tunggal kering, buah sejati tunggal berdaging, buah sejati ganda, dan buah sejati majemuk. Buah sejati tunggal kering terdiri atas buah padi atau Caryopsis, kurung atau Acinium keras atau not, samara, berbelah atau schizocarp, kendaga atau rekma, dan buah kotak. Buah sejati tunggal berdaging mencakup buah buni atau beri, mentimun atau pepo, jeruk atau hesperidium, kerikil atau drupe, dan delima. Buah sejati ganda disebut juga buah agregat, terdiri atas buah buni majemuk, kerikil majemuk, dan kurung majemuk. Cara membukanya, buah sanggup bermacam-macam. Ada yang melalui pembukaan satu kampuh, menyerupai pada buah bumbung, pembukaan dua kampuh pada buah polong, buah lobak, dan lobak pendek. Contoh buah sejati yaitu Leguminosae, anggotanya mempunyai tipe buah polong atau legume, familia Cruciferae umumnya mempunyai tipe buah lobak atau siliku atau lobak pendek atau silik le. Yang ketiga, buah tunggal. Buah sejati tunggal, buah yang terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah yang berisi satu biji atau lebih. Buah dapat berisi satu biji atau lebih. Contohnya yaitu buah mangga, pepaya, dan Duriozibitenus. Yang keempat, buah ganda. Buah ganda adalah buah terbentuk dari satu bunga yang memiliki banyak bakal buah. Masing-masing bakal buah tumbuh menjadi buah tersendiri, lepas-lepas, namun akhirnya menjadi kumpulan buah yang tampak seperti satu buah. Buah sejati ganda dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Buah kurung ganda, contohnya Rosa sp. 2. Buah batu ganda, contohnya Erbei. 3. Buah bumbung ganda, contohnya cempaka wangi. 4. Buah buni ganda, contohnya sirsa. Contohnya adalah buah sirsak. 5. Buah majemuk. Buah sejati majemuk adalah buah sejati yang terbentuk dari bunga majemuk. Dengan demikian, buah ini berasal dari banyak bunga dan banyak bakal buah, yang pada akhirnya seakan-akan menjadi satu buah. Contohnya adalah nanas. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wika. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai perkembangan embrio dan biji. Biji adalah, menurut bahasa Latinnya semen, adalah bakal biji atau ovulum dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Biji merupakan struktur yang efisien untuk perkembangan dan perbanyakan. Biji berasal dari bakal biji yang berkembang sesudah mengalami pembuahan. Biji mempunyai bentuk yang bermacam-macam, contohnya menyudut, ginjal, bulat, memanjang, bundar, dan lain-lainnya. Bentuk biji yang unik dijumpai pada genjer yang mempunyai biji, menyerupai radam, senggani yang mempunyai bentuk biji, dan menyerupai rumah siput.
Bagian-bagian biji yaitu ada kulit biji atau spermadermis. Kulit biji pada flora ada yang terdiri dari 2 lapis, ada juga yang terdiri atas 3 lapis. Yang kedua, inti biji atau nucleus seminis. Inti biji terdiri atas embrio dan cadangan makanan. Yang ketiga, tali sentra atau funiculus, tali pusar yang merupakan bab yang menghubungkan biji dengan plasenta. Struktur biji yang tersusun atas 3 komponen utama yakni kulit biji, lapisan kulit luar, lapisan kulit dalam. Kulit luar atau sarkotesta biasanya tebal berdaging. Pada waktu masih muda, berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kuning, dan akhirnya memerah. Yang kedua, kulit tengah, sklerotesta, merupakan lapisan yang kuat dan keras berkayu. Yang ketiga, kulit dalam, endostesta, biasanya tipis seperti selaput dan melekat pada biji. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fania Petriana. Perkecambahan atau germination merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Nah, dalam tahap ini, embrio di dalam biji semula berada pada kondisi dormant, mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Adapun tipe-tipe perkecambahan yaitu berdasarkan posisi ketilodernya, dalam proses perkecambahan dikenal yang pertama kita akan membahas tipe perkecambahan hipogeal, di mana tipe perkecambahan hipogeal ini merupakan pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas tanah. Kotiledon relatif cepat posisinya. Nah, contoh dari hipogeal ini terjadi pada kacang kapri dan jagung. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Next. Tipe selanjutnya yaitu epigeal hipokotila yang tumbuh memanjang. Aktivitas kotiledon dan plumula terdorong ke permukaan tanah. Perkecambahan tipe ini misalnya terjadi pada kacang hijau dan jarak. Pengetahuan tentang hal ini dipakai oleh para ahli agronomi untuk memperkirakan kedalaman tanaman. Dan teman-teman juga bisa melihat tipe-tipe perkecambahan yang mana hipogeal dan mana tipe perkecambahan epigeal pada gambar. Next. Next, moderator. Next. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai reproduksi gymnospermae dan angiospermae. Yang pertama yaitu gymnospermae. Gymnospermae merupakan tumbuhan yang menghasilkan heterospora, yaitu berupa mikrospora dan megaspora. Mikrospora berkembang menjadi mikrogametofit atau gametofit jantan dan berisi serbuk sari. Sementara itu, megaspora berkembang menjadi megatofit atau disebut juga dengan gametofit betina. Pada bakal biji, megaspora terdapat struktur liang biji atau dinamakan mikrofil dan kantong serbuk sari yang disebut dengan pollen chamber yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi betina. Setelah serbuk sari dilepas, butir serbuk sari berkembang menjadi sperma. Tahap-tahapannya bisa teman-teman lihat pada gambar tersebut. Next, moderator. Next, moderator. Yang kedua yaitu angiospermae. Angiospermae dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif.
Berikut ini skema dari siklus angiospermae secara generatif. Next. Ciri-ciri angiospermae. Ciri-ciri angiospermae yaitu bakal biji diliputi oleh sporofil yang berbentuk karpel atau daging buah dan secara keseluruhan membentuk bakal buah atau ovarium. Yang kedua, terdapat putik yang jelas dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, putik, dan bakal buah. Yang ketiga yaitu memiliki bunga sejati yang terdiri atas perhiasan bunga, benang sari, dan putik. Dan yang terakhir, setelah penyubukan, terjadi pembuahan. Bakal biji akan menjadi biji, dan dinding bakal buah akan menjadi daging buah. Jadi, perbedaan reproduksi angiospermae dengan angiospermae setelah penjabaran dari materi tadi, maka dapat kita simpulkan yang pertama yaitu alat reproduksi, di mana pada angiospermae terdapat dalam bunga yang sesungguhnya, sedangkan gimnospermae berupa runjang atau konus. Yang kedua yaitu penyerbukan. Pada angiospermae, serbuk sari jatuh tepat di kepala putik. Nah, sedangkan yang gimnospermae, serbuk sari jatuh di atas penyerbukan bakal biji. Dan yang ketiga, jarak waktu penyerbukan. Pada angiospermae, jarak waktu antara penyerbukan dengan pembuahan relatif pendek. Sedangkan gimnospermae, jarak waktunya sangat panjang. Dan perbedaan yang terakhir yaitu pembuahan. Pada angiospermae terjadi 2 kali pembuahan yang menghasilkan zigot dan endosperm, sehingga disebut pembuahan ganda. Sedangkan gimnospermae hanya mengalami 1 kali pembuahan yang menghasilkan zigot, sehingga disebut dengan pembuahan tunggal. Baiklah, sampai di sini penampilan kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's 5